Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah 3 rakaat, yaitu sholat maghrib. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Hasanah dari kelas 2C Fakultas Tarbiyah Prodi PIAUD dengan NIM 25946480119. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang tipologi dan pola pikir aliran-aliran ilmu kalam. Adapun pendahuluan, yang pertama yaitu latar belakang. Ilmu kalam merupakan salah satu disiplin ilmu dalam Islam yang membahas tentang masalah-masalah akidah atau keimanan. Ilmu ini disebut juga dengan ilmu tauhid atau usuluddin. Secara etimologi, ilmu kalam berasal dari kata ilm yang berarti ilmu dan kalam yang berarti perkataan atau pembicaraan. Secara terminologi, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang masalah-masalah keimanan yang bersifat teologis berdasarkan dalil-dalil yang rasional dan logis. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang barusan, maka rumusan masalah dalam makalah ini, yang pertama, apa definisi dan secara singkat lahirnya ilmu kalam. Yang kedua, apa saja aliran-aliran besar yang muncul dalam sejarah pemikiran Islam dan apa saja pokok pemikirannya. Yang ketiga, bagaimana perbedaan pandangan antara aliran tersebut terkait masalah-masalah teologis. Adapun konsep dasar ilmu kalam. Ilmu ini muncul karena beberapa fakta, antara lain faktor internal, adanya perbedaan penafsiran terhadap ayat Al-Quran dan ilmiah. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu masuknya pemikiran filsafat Yunani dan interaksi budaya dengan bangsa-bangsa lain yang dilakukan oleh umat Islam. Yang ketiga yaitu faktor politik. Pergolakan politik setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan yang memicu perpecahan kelompok. Aliran-aliran dalam ilmu kalam, yaitu yang pertama aliran Mu'tazilah. Yang pertama, tauhid, menegaskan keesaan Allah dan menolak sifat-sifat Allah yang bersifat zaid atau tambah dari zatnya agar tidak terjadi pluralitas. Yang kedua, adil atau keadilan. Allah itu maha adil, sehingga Allah tidak menzalimi siapapun. Manusia memiliki kebebasan berkehendak atau iradah dan berbuat, sehingga perbuatan baik dan buruk adalah ciptaan manusia sendiri. Dan yang ketiga, al-manzilah baina al-manzilatain. Orang yang berbuat dosa besar posisinya bukan mukmin dan bukan pula kafir, melainkan berada di antara keduanya atau fasik. Yang keempat, Al-Quran adalah makhluk. Mereka berpendapat Al-Quran itu ciptaan Allah, bukan kekal bersamanya. Adapun aliran yang kedua yaitu aliran Asy'ariyah yang bersifat Allah, mengakui adanya sifat-sifat Allah sebagaimana disebut dalam Al-Quran dan hadis dengan cara bila kaifa, tanpa menanya bagaimana. Yang kedua, qada dan qadar. Manusia memiliki kemampuan untuk memilih, namun
Perbuatan itu tetap diciptakan oleh Allah. Konsep ini dikenal dengan istilah kasb atau manusia yang mengusahakan, Allah yang menciptakan. Yang ketiga yaitu Al-Quran. Al-Quran ada dua sisi, yaitu lafadznya atau ucapan atau tulisan adalah makhluk, namun maknanya adalah qadim atau kekal. Yang keempat, dosa besar. Orang yang berbuat dosa besar tetaplah mukmin selama tidak mengkufurkan nikmat Allah. Adapun aliran selanjutnya yaitu aliran Khawarij. Aliran ini muncul pertama kali pada perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Mereka keluar dari barisan Ali karena menolak tahkim atau arbitrase. Ciri khas yaitu sangat keras dan ekstrim dalam menerapkan hukum Islam, menganggap orang yang berbuat dosa besar sebagai kafir dan keluar dari Islam, dan menganggap pemimpin harus diberhentikan jika melakukan kesalahan atau dosa. Adapun aliran selanjutnya yaitu aliran Syiah. Awalnya Syiah adalah kelompok politik yang mendukung kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, namun kemudian berkembang menjadi aliran teologis. Pokok ajarannya yaitu imamah, mempercayai bahwa pemimpin umat harus berasal dari keturunan Ali dan Fatimah yang ditunjuk langsung oleh Allah. Memiliki beberapa cabang seperti Isna Asyariyah atau 12 imam, Ismailiyah dan Zaidiyah. Adapun aliran lainnya yaitu Murji'ah, menganggap iman hanya soal keyakinan hati, amal perbuatan bukan bagian dari iman. Orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin. Jabariyah yaitu berpendapat manusia tidak memiliki kehendak sama sekali. Semua perbuatan manusia dipaksa oleh Allah atau determinisme mutlak. Perbandingan pemikiran. Masalah Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Khawarij, sifat Allah tidak ada atau sama dengan zat. Ada bila kafai. Ada kehendak manusia, bebas kabs atau ciptaan Allah, usaha manusia. Manusia punya daya, manusia punya bebas. Al-Quran itu makhluk, lafad, makna qadim. Qadim orang berdosa, posisi tengah, tetap mukmin atau tetap mukmin kafir. Kesimpulannya dari pembahasan yang tadi, bahwa perbedaan aliran dalam ilmu kalam merupakan keniscayaan sejarah dalam perkembangan pemikiran Islam. Perbedaan tersebut utamanya terletak pada metode pendekatan atau akal vs wahyu dan penafsiran terhadap dalil agama. Mu'tazilah sangat menekankan pada akal, sedangkan Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi arus utama yang diikuti mayoritas umat Islam atau Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menyeimbangkan akal dan wahyu, sedangkan Khawarij bersifat ekstrim dalam hukum, sedangkan Syiah memiliki pandangan khusus mengenai kepemimpinan. Meskipun berbeda dalam detail argumen, pada dasarnya semua aliran ini bertujuan untuk mempertahankan ajaran Islam dan mempertebal keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sarannya dalam mempelajari ilmu kalam dan perbedaan aliran disarankan untuk menggunakan sikap objektif dan ilmiah, tidak fanatik, buta terhadap satu golongan, atau menjadikan perbedaan ini sebagai sarana untuk memperkaya wawasan keislaman, dan tetap berpegang pada prinsip dasar bahwa tujuan utama agama adalah mengabdi kepada Allah dan berbuat baik sesama manusia.
Itulah tadi penjelasan dari saya tentang tipologi dan pola pikir aliran-aliran ilmu kalam. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat dan untuk kita semua. Dan dari saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.